pemikiran Barat itu Plato. Nah, politik adalah cara untuk mendapatkan suatu kekuasaan yang tujuannya kekuasaan berbasis dominasi secara sukarela. Apa Dan itu yang menurut basis Aristoteles sukarela itu siapa? Soekarno? Plato, Pak. Pak Harto? Plato. Silakan, Leslie. Bukan. Plato? Dan juga Plato juga ulangi. dan juga Plato juga menyampaikan konsep negara. Menurut Plato, pemikiran ini juga menyampaikan konsep negara, yang dimana negara menurutnya muncul karena adanya saling membutuhkan di antara manusia yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu, tujuan utama negara yang dikatakan oleh Plato adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat untuk mendapatkan kebahagiaan yang seutuhnya. Dan menurut Aristoteles itu membagi beberapa bentuk negara, yaitu ada negara otoriter, tirani, aristokrasi, monarki, oligarki, politea. Namun dari keenam negara tersebut ada 3 negara yang baik menurut Aristoteles, yaitu adalah negara monarki, politea, dan aristokrasi. Dan untuk menurut pemikiran politik menurut John Locke dan Montesquieu adalah pemisahan kekuasaan yang dimana pemisahan tersebut terbagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan adapun pemikiran politik menurut Timur Tengah ada Al-Farabi yang bersifat idealistik, atau yang dimaksud pemikiran ide dan logika menuju arah ideal. Dan menurut Al-Mawardi yaitu realistik, yang dimana metode yang jitu sebagai dasar kokoh bagi semua pemikiran dan fokusnya pada konstitusi. Dan menurut Ibnu Khaldun merupakan suatu hal yang mulia dan terhormat hanya karena dimiliki oleh manusia saja dan sebagai makhluk Tuhan yang paling bermartabat. Ya, Pak. Oh, yang Timur Tengah sudah? Ya, yang ini tadi, yang Pak. Timur Tengah sudah? Al-Mawardi semua. Kalau Indonesia sudah? Sudah ya? Sudah, yang Soekarno. Nah, kalau konsep pemikiran Sultan Syahrir itu yang gimana itu? Sultan Syahrir. Apa, Pak? Sultan Syahrir. Gimana ya? Soekarno kali, Pak. Sultan Syahrir. Konsep siapa dipakai? Pikiran dia tuh. Konsep siapa? Bentar, Pak. Gangguan. Sultan menurut Sultan Syahrir menurut itu sama kayak Soekarno dah, Pak. Soekarno ya? Soekarno apa? Soekarno. Soekarno nyata atau Soekarno? Nah, itu kan beda Syahrir itu. Syahrir kan ada konsep sendiri dia itu. Itulah yang Reja tahu. Iya, Pak. Menurut ini paling Pak. Menurut Muhammad Natsir. Yang Muhammad Natsir yang kayak mana?
yang menggolongkan aliran-aliran pemikiran politik di Indonesia yang menjadi dua, yaitu sekuler dan non-sekuler. Udah ya. Ejak silakan keluar ya, Ejak ya, di grup, di Zoom. Lanjut Desti tadi, banyak yang kurang tadi. Silakan ulangi Desti. Diulangi. Bentar, Pak. Desti tadi keluar. Ejak silakan keluar. Ulangi Desti. Bentar dulu, Pak. Diulangi. Menurut aku tadi. Nah, ulangi pokoknya. Pemikiran Menurut politik. Soekarno. Diulang. Dari awal, Pak, ulanginya. Iya, kena. Aku lupa ini. Pemikiran politik merupakan konsep-konsep yang terdapat dalam politik yang digunakan untuk menjalankan suatu tindakan politik dalam pencapaian tujuan politik itu sendiri. Pemikiran politik menurut para ahli. Yang pertama, pembagian atau pemisahan kekuasaan menjadi 3, yaitu eksekutif menjalankan undang-undang, legislatif membuat undang-undang, dan federatif memerintah daerah-daerah jajahan. Pemikiran politik Plato, salah satu cara mendapatkan sesuatu hal yang dimana tujuannya demi mencapai sebuah kekuasaan yang berbasis didominasi secara sukarela maupun memaksa, yang kemudian kekuasaan tersebut dilaksanakan demi kesejahteraan bersama. Menurut Aristoteles, politik adalah ilmu praktis. Tujuan politik bukanlah pengetahuan dan melainkan tindakan. Teori politik menaruh perhatian pada watak manusia, atau dengan kata lain tindakan bebas atau sukarela manusia. Menurut Tan Malaka, ada 3 hal yang sangat esensial, yaitu yang pertama, negara yang merdeka dan berdaulat, baik berdaulat ke dalam maupun keluar. Yang kedua, bentuk negara transisi dari kapitalisme ke sosialis. Yang ketiga, sistem ekonomi yang adil semua sarana produksi, terutama sedang dan besar. Menurut Muhammad Hatta, yaitu tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat untuk Indonesia. Menurut Al-Farabi, politik berperan sebagai etika dan swakarsa yang terkait erat dengan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Menurut Al-Mawardi, menegaskan bahwa kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Menurut Muhammad Dia Al-Din Al-Rais, mengangkat kepala negara itu sangat penting, utamanya untuk melanjutkan misi Islam sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, melindungi masyarakat dari berbagai mudarat, untuk merealisir kewajiban-kewajiban agama yang pelaksananya memerlukan campur tangan penguasa, dan untuk mewujudkan keadilan dan menjamin tercapainya keinginan rakyat untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Socrates, pemikiran tentang negara adalah bahwa negara bukanlah organisasi yang dapat dibuat oleh manusia untuk kepentingan diri sendiri, tetapi merupakan jalan susunan objektif berdasarkan pada hakikat manusia, sehingga bertegas menjalankan peraturan-peraturan yang objektif mengandung keadilan dan kebaikan bersama atau umum, tidak hanya melayani kebutuhan penguasa yang berganti-ganti orang. Menurut Soekarno, berpengaruh dalam kehidupan politik di Indonesia adalah munculnya konsep pemikiran politik tentang nasakom, nasasos, dan gotong royong. Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme adalah konsep politik yang dicetuskan oleh Soekarno dan merupakan ciri khas dari demokrasi terpimpin. Nasasos, nasionalisme, agama, dan nasionalis adalah konsep pemikiran politik Soekarno yang menggantikan konsep nasakom yang dianggap oleh masyarakat bahwa Soekarno
lebih berafiliasi kepada Partai Komunis. Terus? Apa Sudah, lagi? Pak. Apa lagi? Sudah, Pak. Itu cuman Soekarno yang dijelasin pemikiran politik Indonesia. Yang lain tidak ada. Oh, menurut Bung Hatta, pemikiran politik menurut Bung Hatta adalah pemikiran politik kebangsaan yang menjelaskan pandangannya bahwa kemakmuran dan demokrasi merupakan aspek yang mutlak harus dicapai oleh bangsa Indonesia. Ke depan Indonesia bangsa harus menjadi bangsa yang bersatu dan tidak terpisah-pisah, bebas dari penjajahan asing dalam bentuk apapun, baik itu politik dan ideologi. Tan Malaka seperti yang dijelaskan Alfian adalah termasuk salah seorang cendikawan Minangkabau yang menerima visi atau idealisasi adat dan falsafah hidup masyarakat Minangkabau. Udah, Pak. Nah, kalau konsep politiknya ini apa tuh? Konsep politiknya Amin Rais ya? Gimana tuh? Ada nggak dia konsep politik? Konsep politik, Ada nggak? Amin apa Pak tadi? Amin Rais. Kok diam? Nggak ada. Ada, Nggak Pak. ada. Hah? Konsep politik Amin Rais dalam politik Indonesia. Apa? Yang pertama pemikiran politik Amin Rais dan politik di Indonesia. Yang kedua merupakan hasil dari pendidikan modern Barat dan pendidikan agama yang diperolehnya sehingga menghasilkan pemikiran politik yang berdimensi agama dan moral. Sistem politik Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila, UUD, Negara Republik Indonesia 1945. Relevansi pemikiran politik Amin Rais dengan politik di Indonesia adalah Amin Rais menjadikan nilai-nilai keislaman menjadi landasan dalam perpolitikan Indonesia. Dan Amin Rais menganggap bahwa Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Yang keempat, sumbangan pemikiran politik Amin Rais adalah mengenai suksesi kepemimpinan nasional, pengaruh pemikiran politiknya melalui PAN ketika reformasi dan gagasan Amin Rais mengenai negara federal Indonesia. Udah itu ya? Iya Pak, udah. Dia. Agung terakhir Agungnya. Karena sudah revisi juga. Ngecas ya. Ya dia. Pemikiran politik merupakan konsep yang terdapat dalam Keluar Desti. Dari politik. grup Zoom. Silakan keluar. Bentar, Pak, ulang Pak ya. Pemikiran politik merupakan konsep yang terdapat dalam politik yang digunakan untuk menjalankan suatu tindakan politik dalam pencapaian tujuan politik itu sendiri. Pemikiran politik Soekarno, negara berpondasi
kepada 3 pilar utama yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nasakom. Dalam pemikiran filsafat politik Tan Malaka, ada 3 hal yang sangat esensial. Pertama, keluar. Kedua, untuk negara transisi dari kapitalisme ke sosialisasi. Kedua, bentuk negara. Ketiga, sistem ekonomi yang adil. Semua sarana produksi, terutama sedang dan besar hasil produksi, distribusi, dikuasai penuh oleh negara untuk menjamin masyarakat sejahtera. Tan Malaka berusaha mensistesakan Marxisme dalam konteks keindonesiaan dengan melacak akar-akar kebangsaan dan kebudayaan masyarakat untuk kemudian diselaraskan dengan keyakinan politiknya, yaitu murbaisme. Murbaisme dengan demikian tidak sama dengan komunisme, atau lebih enaknya dikatakan Marxis nasionalis. Ia memiliki ciri khas menggunakan ide-ide nasionalis yang membedakannya dengan tokoh-tokoh lain. Dalam pemikiran terdapat konvergensi antara ideologi Marxisme yang sebenarnya bersifat internasionalis dan mengedepankan solidaritas kaum buruh sedunia tanpa dibatasi rasa kebangsaan, dengan ideologi nasionalis yang memiliki ciri khas pada nation state. Pemikiran Bung Hatta adalah tentang demokrasi Indonesia. Kepercayaan yang mendalam kepada prinsip demokrasi inilah yang pernah menempatkan pada posisi yang berseberangan dengan Bung Karno ketika masa demokrasi terpimpin. Bung Hatta menilai sistem ini sebagai sistem otoritarian yang menindas demokrasi. Sekalipun pendapatnya berbenturan dengan Bung Karno, Hatta tetap saja memberikan fair chance kepada presiden untuk membuktikan dalam realitas sekalipun tertindas. Di mata Bung Hatta, demokrasi tidak pernah lenyap dari Indonesia. Pemikiran Plato. Pemikiran Plato adalah tentang negara. Menurutnya dalam setiap negara segala golongan dan segala orang adalah alat untuk kesejahteraan semuanya. Kesejahteraan itu menjadi tujuan utama. Pemikiran Aristoteles. Pemikiran politiknya ada 4 premis etis dan filosofis yang sangat terkenal, yaitu manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kehendak bebas. Kedua, politik adalah ilmu praktis. 3, hukum moral universal yang harus dipatuhi semua manusia. Dan 4, negara adalah institusi alamiah. Politik menurut pemikiran politik Ibnu Khaldun. Pemikiran Ibnu Khaldun merupakan suatu hal yang mulia dan terhormat yang hanya dimiliki oleh manusia saja, sebagai makhluk Tuhan yang paling bermartabat. Baginya tidak ada dalam alam semesta ini satu makhluk lain berpolitik sebagaimana halnya yang terdapat di kalangan manusia. Pemikiran politik menurut Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, politik berperan sebagai etika dan swakarsa yang terkait dengan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Al-Farabi memulai pemikiran politiknya tatkala menyinggung asal-usul kemunculan negara dan kota. Sudah, Pak. Di Indonesia sudah? Sudah? Sudah, Pak. Barat? Sudah. Sudah. Kalau konsep ini siapa tuh? Konsep politik kalau kok pemikiran politiknya Ali Sastro Amijoyo itu kayak mana tuh? Apa, Pak? Yang pemikirannya Ali Sastro Amijaya tuh.
mantan Perdana Menteri rasanya. Gong ya? Di era Ali Sostro atau ini apa tuh? Siapa tuh yang Amir Saripudin salah juga. Amir Saripudin Harahap. Sama Ali Sastro. Itu konsep pemikiran politiknya itu kayak mana itu? Ali Sostro Amijoyo atau ini Amir Saripudin Harahap ya? Nggak tahu. Bentar, Pak. Cuma konsep pemikiran politik siapa itu? Ngantuk ya. Pemikiran Aristoteles mungkin, Pak. Dia kan komunis itu tuh, Amir Saripudin. Amir Saripudin atau Ali Sostro ya? Komunis itu. Nah, silakan yuk keluar dari itu. Dari Zoom ya. Banyak belajar lagi si dia Ayu nih. Ya, silakan keluar dulu dari Zoom. Gong, silakan Gong. Ngomong lagi, nggak kenapa. Oke. Apa dari mana mukanya Gong? Gong. Halo. Silakan Gong. Pemikiran politiknya mana Gong? bebas lah. Ada. Nah, baru tuh. Silakan Gong. Ngerti aku. Sudah ada. Nah, hilang lagi nah. Pemikiran ada. Silakan Gong. Tapi yang Bapak lancar banget. Lancar. Nah, yang Agung. Pemikiran politik adalah teoritis dari ilmu politik yang mengkhususkan diri dalam penyelidikan tentang pemikiran yang terdapat dalam bidang politik. Cuman Pemikiran politik Agung, berurusan dengan kameranya nggak ada Gong. Keseluruhan. Nah, ada. Nanti Pak. Nah. Sudah ini Pak. Oh, sudah. Ya, silakan. Di bengkel Agung. Nanti Pak. Lagi di bengkel. Soalnya jelas sudah. Ya, sudah, silakan. Iya Pak. Pemikiran politik adalah aspek teoritis dari ilmu politik yang mengkhususkan diri dalam penyelidikan tentang pemikiran yang terdapat dalam bidang politik. Pemikiran politik berurusan dengan konsep aktual yang merajuk keseluruhan fenomena politik di berbagai zaman. Untuk yang pemikiran politik dari Indonesia, aku ngambil dari Habibie. Habibie sendiri menekankan pada demokrasi. Di sini maksudnya Habibie menganggap kekuasaan adalah suatu perjuangan dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Kekuasaan merupakan amanah yang diberikan oleh rakyat dan harus ditunaikan dengan baik untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Terus? Selanjutnya dari pemikiran dari Sultan Syahrir. Sultan Syahrir ini konsep politiknya dari Karl Marx, yaitu sosialisme. Sosialisme yang di sini dia masuk itu sosialisme yang berdasarkan atas kerakyatan, yaitu sosialisme yang menjunjung tinggi derajat kemanusiaan dengan mengakui dan menjunjung persamaan derajat tiap manusia, orang seorang. Karl Marx sendiri sebagai bapak sosialisme telah turut menginspirasi pemikiran Syahrir ini sendiri. Namun ia tidak menerima secara kaku dan secara menyeluruh pemikiran politik dari Karl Marx ini. Selanjutnya dari pemikiran politik Bung Hatta. Bung Hatta menekankan konsep peri kemanusiaan. Menurutnya, peri kemanusiaan harus terlaksana dalam segi penghidupan. Bung Hatta juga menekankan pentingnya suatu integritas bangsa yang bebas
dari segala bentuk penjajahan yang menciptakan suatu kemakmuran demokrasi yang menjadi dasar suatu negara. Selain itu, Bung Hatta juga seperti Sultan Syahrir sendiri, yaitu mempunyai pendapat tentang atau pemahaman tentang sosialisme. Sosialisme di sini yaitu sosialisme kebersamaan. Perlu dijelaskan bahwa sosialisme kebersamaan yang dimaksud Pak Hatta ini yaitu kebersamaan yang identik dengan antara anggota dan para organisasi. Selanjutnya dari pemikiran politik dari Barat. Di Barat sendiri saya mengambil dari Plato. Plato di sini berpendapat bahwa negara merupakan hubungan timbal balik antara sesama manusia. Plato juga mengatakan bahwa negara ideal menganut prinsip mementingkan kebijakan. Kebijakan yaitu yang dimaksud di sini adalah pengetahuan. Apapun yang dilakukan atas nama negara haruslah dimaksud dengan untuk mencapai kebajikan itu. Selanjutnya dari Socrates. Socrates di sini memahami negara adalah organisasi yang dibuat oleh manusia untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi merupakan jalanan susunan objektif berdasarkan pada hakikat manusia, sehingga bertugas menjalankan peraturan yang objektif mengandung keadilan dan kebaikan bersama atau umum, tidak hanya untuk kepentingan perorangan. Selanjutnya dari pemikiran politik Timur Tengah. Timur Tengah sendiri saya mengambil dari ini siapa? Al-Maududi. Al-Maududi di sini berpendapat bahwa sistem politik pada dasarnya harus sesuai dengan ideologi Islam sebagai ideologi negara yang berpijak pada doktrin tauhid yang mempunyai implikasi bahwa kedaulatan berada pada Tuhan, bukan pada manusia. Manusia hanya sebagai pelaksana kedaulatan khalifah di muka bumi ini. Maka dari itu apapun kebijakan dari pemerintah itu sendiri harus berdasarkan berdasarkan dari Tuhan itu sendiri. Selanjutnya saya ini mengambil dari konsep atau pemikiran politik dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali di sini menekankan pada latar belakang ilmunya yang mendunia, yaitu dalam tasawuf. Di sini Al-Ghazali berpendapat bahwa pemimpin adalah pelindung pelaksanaan syariat. Menurutnya perjalanan hukum ilahi seorang pemimpin adalah tanggung jawab seorang penguasa. Dan juga menurut Al-Ghazali negara sangat urgen pemikiran yang anti dikotomis, peraturan agama yang tidak dapat menghasilkan kecuali dengan seorang imam. Politik perbuatan baik jika dilaksanakan menggunakan syariat agama. Jika penguasa berbuat zalim hendaknya dijauhi. Menurut Al-Ghazali sendiri, ketika kuasa, politik beradab dan kewajiban khalifah, pemerintahan yang berisikan penguasa dan masyarakat mempunyai moral yang baik, berdasarkan transparansi dan integrasi. Saya kira cukup saja yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Udah, Gong. Sudah, Pak. Kalau Trisno, Gong, kayak mana, Gong? Trisno, Gong. Mikiran politiknya, Gong. Tuti Apakah ada? Trisno. Ada nggak ada? Kalau ada. Kalau enggak. Nggak ada ya? Baru dengar namanya, serius, Pak. Udah, enggak ada. Tapi